Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli, salah satu dosen mata kuliah Manajemen Lingkungan Sosial pada program studi D4 Pengelolaan Perkebunan Politeknik LBP Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan pengajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Lingkungan Sosial, yang saya berikan pada mahasiswa di semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Saya mulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Manajemen Lingkungan Sosial memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 14 kali pertemuan baik offline maupun online dan 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini diajarkan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis permasalahan sosial di perusahaan perkebunan dan bagaimana melakukan manajemen lingkungan sosial serta memiliki kemampuan dan keterampilan menyusun program pemberdayaan masyarakat di sekitar kebun. Mata kuliah ini diberikan berdasarkan dinamika nyata di perusahaan perkebunan terkait isu-isu sosial di sekitar perkebunan, dinamika hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya. Pada mata kuliah ini diajarkan mulai dari memahami konsep keberlanjutan usaha atau sustainability, konsep triple bottom line atau 3P, people, planet, and profit, kemudian konsep modal sosial, mengenali pemangku kepentingan perkebunan, isu-isu sosial pada masing-masing pemangku kepentingan, terutama masyarakat di sekitar kebun, dan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengelola lingkungan sosial tersebut. Antara lain penggunaan instrumen-instrumen seperti Corporate Social Responsibility atau CSR, kehumasan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada video ini saya akan menunjukkan pemberian materi dan diskusi di kelas terkait salah satu topik mata kuliah Manajemen Lingkungan Sosial, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Capaian harus dikuasai mahasiswa yaitu memahami peran CSR terhadap eksistensi perusahaan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini dari berbagai program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Bentuk pembelajaran berupa pemberian materi dan diskusi yang mengedepankan komunikasi dua arah dan mempersiapkan para mahasiswa agar lebih memahami segala hal yang berkaitan dengan CSR. Bentuk evaluasi yang diterapkan yaitu penugasan kelompok sebesar 40%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ini. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya nih mahasiswa pada pagi hari ini semuanya? Sehat-sehat? Oke. Teman-teman mahasiswa, kita pagi ini akan melanjutkan kuliah kita Manajemen Lingkungan Sosial untuk pertemuan yang kedua ya. Setelah minggu lalu kita mulai dengan pertemuan yang pertama. Nah, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam mengelola lingkungan sosial ya, yaitu Corporate Social Responsibility ya, atau CSR. Pernah dengar ya? Nah, teman-teman kan sudah melaksanakan PKL ya di perusahaannya. Tentu di dalam melaksanakan PKL itu teman-teman sedikit banyak sudah pernah mendengar atau mengetahui ya program-program CSR yang dilaksanakan di perusahaan tempat PKL teman-teman berlangsung ya. Nah, apa itu Corporate Social Responsibility, mengapa itu menjadi penting bagi perusahaan, terutama saat ini ya, saat ini ketika dinamika sosial masyarakat ya atau pemangku kepentingan perkebunan itu semakin dinamis ya, masyarakat semakin egaliter dan seterusnya. Namun saya ingin menunjukkan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama nanti kita akan membahas
konsep modal sosial ya, atau social capital ya, atau kapital sosial. Apa itu modal sosial ya? Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada pengertian CSR sendiri ya. Kemudian kita akan bicara mengenai manfaat dari CSR ya, dan terutama ini yang penting ya, CSR yang baik itu yang seperti apa ya. Karena kalau CSR itu tidak dikerjakan dengan sebuah perencanaan yang baik, yang terstruktur, nanti dia akan ya istilahnya hanya buang-buang uang saja ya, tidak tepat sasaran, tidak tepat objektifnya itu menjadi tidak pas ya. Kemudian nanti kita juga akan melihat beberapa ilustrasi dari program CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ya, ini adalah agenda kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, saya ingin menunjukkan satu video ya, satu video. Nah, saya minta untuk disimak video ini bersama-sama, dan nanti saya ingin diskusi sedikit dengan teman-teman. Oke ya. Negara menganiaya warga yang dituduh mencuri buah sawit sehingga bangunan sebuah perusahaan sawit di Kecamatan Batang, Peranat, Indragiri, Hulu Riau dibakar massa. Aset perusahaan yang dibakar terdiri dari bangunan workshop, pergudangan, dan bengkel. 4 unit mobil dan 1 unit alat berat juga ikut terbakar. Dari keterangan Kapolres Indragiri Hulu, AKBP Baktiar Alfonso pada hari siang, kebakaran hasil perusahaan dipicu kemarahan warga yang menilai perusahaan telah mengingkari janji yang sudah disepakati pada April 2022 lalu. Sebelumnya pemuka masyarakat memberikan sanksi adat kepada perusahaan berupa denda 45 juta rupiah. Sanksi adat diberikan kepada perusahaan karena petugas. Nah, dari video ini, dari video singkat ini, ya, pertanyaan saya satu, ya, nanti silakan ya, yang bisa menjawab ya. Sebenarnya, oke, ya, terjadi konflik ya antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, ya. Isunya bisa saja macam-macam, ya, penyerobotan, ingkar janji dan sebagainya. Tapi sebenarnya, menurut teman-teman, ya. Coba dipikirkan secara kritis ya. Sebenarnya akarnya itu apa sih? Ya. Apa akar dari problem ini yang sampai menimbulkan persoalan yang sedestruktif ini? Siapa yang bisa? Oke, ya. Siapa? Sorry. Fitri ya. Ini baru pertemuan kedua, jadi saya belum mengingat namanya masing-masing ya. Gimana Fitri? Itu mungkin dari kedua pihak masyarakat sama perusahaan ini ada kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Kurang komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat. Iya. Ada lagi? Satu, ya, masalah komunikasi. Ya. Komunikasi. Ya. Selain komunikasi ada lagi? Ya. Akarnya itu apa sebenarnya? Hubungan yang baik antara, kalau seperti ini masalahnya, kira-kira antara kebun dengan masyarakat sekitarnya itu punya hubungan yang harmonis enggak? Tidak, ya. Jadi akar masalah yang kedua ya adalah masalah hubungan ya. Yang harmonis ya. Kalau ya nih ya, tetangga dengan tetangga ya. Kalau hubungan tetangga dengan tetangga itu harmonis, kalau ada masalah kira-kira bakal berantem nggak? Iya, mungkin akan duduk bersama membicarakan ya. Mungkin akan mencapai win-win solution ya. Kecuali memang tidak ada hubungan yang harmonis, tidak ada saling pengertian. Nah, ya. CSR salah satu dari tujuan dari kegiatan CSR nanti kita lihat ya, bagaimana membangun hubungan yang
harmonis itu. Oke, ya baik, ya. Sebelum kita masuk ke CSR, ya, saya ingin menjelaskan bahwa perusahaan itu, ya, sebagai organisasi bisnis, ya, perusahaan perkebunan itu punya berbagai macam sumber daya yang penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan perkebunan. Apa itu? Pertama adalah tentu saja financial capital, ya, sumber daya keuangan. Nah, selain financial capital, apa lagi? Yang paling penting ini justru apa itu? Human capital. Kecuali nanti mungkin 50 atau 30-50 tahun lagi, ya, robot seperti yang di Cina itu, yang kita lihat di TikTok itu, ya, udah seperti manusia itu, ya, yang menggantikan, ya, saya nggak tahu, nanti belum bisa membayangkan, ya. Tapi human capital, ya, human capital. Yang ketiga adalah apa itu? Teknologi capital, modal teknologi, ya, mesin, baik mesin di on farm maupun di off farm, ya, itu semua adalah teknologi capital. IT, ya, ketika administrasi itu tidak lagi manual sekarang, itu adalah teknologi capital. Sekarang pun panen di sawit sudah pakai, ya, teknologi, ya, grabber dan sebagainya. Perawatan tanaman TBM TM itu juga sudah menggunakan mekanisasi, ya. Apalagi, ya, sebelum masuk ke sana, ya, information capital, informasi, data, ya, itu juga memerlukan modal, ya, yang kadang-kadang harus dibeli, ya, tidak gratisan. Nah, yang terakhir ini seringkali dilupakan orang, ya, apa itu? Social capital, ya, modal sosial. Apa itu modal sosial, ya? Nah, ketika modal sosial itu tidak dibangun, tidak dikelola dengan baik, maka yang kita lihat salah satunya adalah seperti yang ada di video tadi, ya, tidak ada hubungan yang baik, tidak ada komunikasi yang efektif, ya. Modal sosial ini sangat penting, terutama menurut saya untuk perusahaan perkebunan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa modal sosial, ya, ini penting bagi perusahaan perkebunan, ya, lebih mungkin dari perusahaan-perusahaan lainnya, dari bisnis-bisnis lainnya. Di perkebunan modal sosialnya penting sekali. Saya bisa jawab? Ayo, berpikir kritis. Ya. Kenapa bisa modal sosial itu penting, Pak? Karena lebih penting di perkebunan, kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau misal sosialnya bagus, berarti citra perusahaannya itu juga akan bagus. Oke, citra perusahaan, ya. Ya. Terus. Lanjut. Terus kalau misal citra perusahaannya bagus kan bisa menarik investor untuk bisa bekerja sama sama perusahaan. Oke, nilainya 90. Masih kurang 10, ya jawabannya. Ada lagi bisa menjawab mengapa di perusahaan perkebunan sosial capital menjadi lebih penting lagi? Iya, Pak. Kalau kenapa lebih penting lagi itu, Pak? Karena kalau nggak ada sosialnya itu, Pak, karyawannya itu akan pergi, maksudnya keluar, maksudnya nggak sesuai dengan sosialnya, itu akan keluar dari perusahaan. Jadi kurang karyawannya, Pak, itu. Oke, karyawan, ya, keluar, ya. Kita sering menyebutnya ini adalah employee turnaround, ya. Ya. Satu lagi kesempatan, siapa yang bisa menjawab? Mengapa di perusahaan perkebunan modal sosial itu menjadi sangat penting, mungkin lebih penting dari beberapa jenis perusahaan lainnya? Menurut saya, kenapa modal sosial itu lebih penting di perkebunan, perusahaan perkebunan dibanding perusahaan lainnya, karena perkebunan itu lebih dekat dengan masyarakat. Yes, that it. Ya, 100. Ya, tadi 90, 95, ini 100, ya. Ya. Kita di perkebunan, ya, hubungan antara kebun dengan masyarakat, ada pagarnya enggak? Enggak ada pagarnya. Ada tembok yang membatasi enggak? Enggak ada. Boleh enggak kita dilarang masuk ke kebun? Ada enggak? Pernah lihat sign itu enggak di kebun?
orang keluar masuk lewat-lewat kebun, ya, tidak ada batas, tidak ada pagar, ya, sehingga apa? Interaksi antara masyarakat sekitar dengan kebun itu menjadi sangat tinggi, sangat intensif, ya. Apa yang terjadi ketika antara rumah satu dengan rumah yang lain tuh nggak ada pagarnya, tetangga dengan tetangga, ya? Resiko untuk terjadinya friksi itu menjadi sangat besar, sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Nah, itulah sebabnya maka harus dibina hubungan baik, komunikasi efektif antara dua pihak ini ketika kita tidak bisa membangun pagar atau tembok, ya. Oke, social capital. Beda dengan pabrik-pabrik, ya, di kawasan-kawasan industri misalnya yang di tembok pagar ada satpam yang jaga, ya, pernah lihat kan? Ya, orang mau masuk juga diperiksain segala macam, nggak boleh, ya. Di kebun siapa saja boleh masuk, keluar masuk, ya. Masyarakat kadang-kadang ada kebun yang berada di dalam desa, ya, dan ada desa yang berada dalam kebun, maka social capital menjadi sangat penting, ya. Baik. Ya. Nah, lihat ya. Social coexistence, ya, hidup bersama dalam satu kawasan, dalam satu hamparan, satu area. Ada kebun, ada dusun, ada desa, ya, di sana, ya. Kadang-kadang jalan itu membelah kebun, ya, di mana orang lalu lalang di sana, ya. Kemudian apa? Ya, potensi kemitraan, ya. Akibatnya apa? Mungkin akan ada banyak potensi kemitraan antara masyarakat dengan kebun, ya, bisa saling memanfaatkan secara ekonomi dan secara sosial. Kemudian social advocate, ya, kalau sosial kapitalnya baik, masyarakat ini bisa menjadi advocate. Apa advocate itu? Penasehat, ya, yang membantu, ya, yang mendukung kebun. Oke. Kemudian apa? Ini kalau kita kelola dengan baik social capital ini, kita akan bisa mendukung apa yang sekarang ini disebut sebagai apa? Sustainable Development Goals, SDG, ya. SDG yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, ya, sekarang menjadi sangat penting. Semua kita termasuk perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan perkebunan diminta untuk mendukung, ya, apa namanya, pembangunan SDG ini. Oke. Nah, unsur-unsur dari modal sosial itu apa? Tadi, ya, trust, kemudian apa? Norm dan network, ya. Trust itu apa? Siapa tahu trust? Kepercayaan, ya, saling percaya. Norm apa norm? Norma, ya. Kalau hubungan masyarakat dengan kebun itu sudah sangat baik, maka masyarakat dan kebun itu sepakat dia, ya. Apa yang disebut dengan norma itu, ya. Misalnya, ya, mengembalakan sapi di kebun yang tanamannya masih rendah, boleh nggak? Nggak boleh, karena bisa merusak, ya. Kalau nggak sepakat mengenai norma ini, itu yang sering terjadi konflik, ya. Itu yang sering terjadi. Tapi kalau sudah sama-sama saling memahami, enak, ya. Kemudian apa? Network, ya. Sudah melibatkan hubungan antar manusia, ya, sudah tidak lagi hubungan antara kebun dengan masyarakat, tapi mungkin antara si A sebagai seorang asisten dengan Pak Anu sebagai seorang kepala dusun, ya, hubungannya sudah seperti itu. Nah, corporate social responsibility itu berarti adalah, ya, oke, corporate social responsibility, tanggung jawab perusahaan itu tidak hanya kepada masyarakat sebenarnya, ya, tapi juga kepada konsumennya, kepada karyawannya, dan juga termasuk kepada masyarakat di sekitarnya, ya. Jadi luas pengertian dari CSR itu, ya. Nah, CSR sendiri, konsep dari CSR sendiri itu berkembang, ya. Di awal-awal adalah, ya,
disebutkan sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, ya, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama. Ya, ini yang dikembangkan oleh Sankat dan Clement tahun 2002. Ya, kemudian tahun 2003, ya, ada artikel yang ditulis oleh Doherty menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholders, ya, dan tuntunan lingkungan serta mengimplementasi program-program yang menangani isu-isu sosial. Kemudian dalam Budimanta 2002 kita bisa melihat, ya, bahwa CSR itu merupakan komitmen perusahaan, ya, komitmen perusahaan, ya, untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama, ya, dengan para pihak yang terkait. Jadi komitmen perusahaan. Ya, jadi kalau sudah menjadi sebuah komitmen perusahaan, apa yang terjadi? Ya, ketika misalnya dipersyaratkan oleh undang-undang, ya, dipersyaratkan oleh pemerintah, ya, 5% misalnya dari laba itu Anda harus kembalikan kepada masyarakat. Nah, kalau sudah berkomitmen perusahaannya mungkin tidak hanya 5%, ya, tapi mungkin 6%, 7%, 8%. Ya, seperti yang kita lihat perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan CSR betul-betul sebagai instrumen social capital, ya, lebih dari yang diharapkan karena komitmen tadi, ya. CSR atau corporate social responsibility adalah mekanisme. Jadi dari berbagai macam pemahaman mengenai CSR itu, ya, saya mensarikan, ya, mencoba mensarikan apa itu CSR, mekanisme di mana perusahaan secara sadar, ya, mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder. Ya, jadi persis, ya, kalau tadi di awal kita mengatakan salah satu modal yang penting itu adalah modal sosial, maka perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan CSR dia sudah mengintegrasikan, ya, operasinya dengan dengan masyarakat sekitarnya. Oke, nah, saya ingin teman-teman coba berdiskusi, ya, kita bentuk kelompok, ya, 4 kelompok, ya, nggak usah pindah-pindah duduknya, ya. Ini satu kelompok 4 orang ini satu kelompok 3 orang, ya. Ini satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini satu kelompok 4. Mungkin diputar aja duduknya. Diputar duduknya, ya. Nah, silakan. Saya ingin teman-teman membahas, ya. Oke. Saya ingin teman-teman membahas, ya, apa manfaat dari CSR menurut teman-teman. Ya, masing-masing kelompok coba, ya, rumuskan, ya, 2 deh, 2, ya, silakan, ya, kita beri waktu 10 menit, silakan, ya. Ingat kata kuncinya tadi apa? Modal sosial, ya, komitmen, ya, hubungan yang harmonis, ya. Apa menurut teman-teman, ya, manfaat dari CSR? Silakan, diskusi, ya. Diskusinya ngomong, ya, jangan kebatinan, ya. Kebatinan itu maksudnya diam-diaman gitu, tengok-tengokan. Tahu-tahu ada kesimpulannya kan gitu, ya. Oke, ya, baik, ya. Sudah 10 menit. Saya minta masing-masing kelompok ada yang menjadi juru bicaranya. Silahkan, ya. Saya minta 2 ya, 2 manfaat dari masing-masing kelompok. Oke. Kita mulai dari sini saja, silakan. Oke, Pak, setelah hasil diskusi yang kami tadi ada sebenarnya manfaat CSR terhadap perusahaan tuh banyak sebenarnya. Salah satunya itu setelah dengan perusahaan menetapkan sistem CSR yang baik, itu perusahaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Trust, ya, kepercayaan. Oke. Mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga
perusahaan itu dapat mengambil beberapa manfaat seperti dapat pekerja tetap dari masyarakatnya gitu. Pekerja, langsung aja, nggak apa-apa, lanjut. Dan ketika perusahaan itu membutuhkan keamanan itu dari lingkungan masyarakat itu sudah secara tidak langsung memberikan keamanan gitu. Keamanan, oke 3 aja. Ya, Pak. Ya, biar yang lain kebagian ya, jangan diborong. Oke, dari kelompok belakang. Ini juri bicaranya ya, silakan. Dari hasil diskusi kami tadi Pak, kami menyimpulkan bahwasanya CSR ini juga memberikan dampak yang cukup bagus. Yang pertama itu menghindari konflik. Menghindari konflik, antara perusahaan dan masyarakat. Iya, good. Itu jadi konflik yang sampai sekarang belum tertuntaskan, itu Pak. Oke. Lalu yang kedua tadi? Dua aja. Oh, sama membantu perekonomian lokal. Ekonomi lokal ya, oke. Sekitar. Itu dari hasil diskusi kami. Baik. Dari kelompok ini? Kalau dari kami itu yang pertama untuk kelangsungan dari perusahaan atau citra perusahaan itu sehingga bisnis mereka lebih jangka panjang gitu Pak. Bisnis jangka panjang ya. Ya, jangka panjang. Selain itu kalau untuk selain karyawan itu kepada masyarakat itu mereka meningkatkan kesejahteraan sosial dari masyarakatnya. Kesejahteraan sosial masyarakat. Oke, grup terakhir. Grup terakhir. Baik, dari kelompok kami sendiri yaitu pertama itu membangun jaringan kerja Pak, kayak social network tadi. Social network, wah keren banget istilahnya ya. Oke. Nah yang kedua itu tujuan dari CSR ini yaitu mengaktifkan partisipasi masyarakat. Mengaktifkan partisipasi masyarakat ya. Ini bahasanya seperti aktivis ya. Mungkin dari kelompok kami itu aja sih Pak. Iya, oke. Ya. Baik ya. Jadi banyak sekali manfaatnya CSR ini ya. Dan teman-teman dalam waktu 10 menit tadi sudah bisa merumuskan beberapa ya. Coba kita lihat ya. Nah, fungsi dari CSR ya secara teoritik dikatakan bahwa apa itu? Pertama adalah dukungan sosial untuk beroperasi tadi. Ya. Tadi sudah ada yang bilang mengenai apa itu? Menghindari konflik ya dan seterusnya ya. Keberlanjutan dari bisnis. Ya, kemudian memperkecil resiko bisnis perusahaan ya. Kenapa? Dengan CSR, dengan hubungan yang harmonis, maka resiko terjadinya konflik ya, perusakan dan seterusnya itu akan dapat dihindari ya. Kemudian melebarkan akses sumber daya dan seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya adalah bahwa ya apa yang teman-teman diskusikan dalam kelompok tadi ada semua di sini ya. Jadi tadi diskusinya sudah sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk menutup dari kuliah ini saya ingin menyampaikan bahwa ya satu hal ya, CSR yang baik itu seperti apa? CSR yang baik itu adalah harus yang didesain dengan baik. Ya, tidak sembarangan, ya, harus ada dasarnya. Ya, kemudian yang kedua apa? Sedapat mungkin itu melebihi kepatuhan hukum tadi, ya. Karena kalau sudah komitmen perusahaan, ya, dimintanya 5%, ya kalau bisa jangan 5% dong, jangan minimalis, ya. Sama juga seperti orang yang berzakat, ya. Kalau diminta 2,5%, ya jangan terlalu patuh dengan 2,5% kan gitu ya. Bolehlah ya lebih dari 2,5%. Ya, kemudian menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat, bukan program-program yang jangka pendek begitu. Ya, jangka panjang, pendidikan, beasiswa, ya, infrastruktur, kemudian mempertimbangkan dan perhatikan kebutuhan pemangku kepentingannya. Ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya oleh sebab itu sebelum CSR dilakukan, ya di pertemuan berikut besok kita akan bicara mengenai stakeholder mapping, ya, maka itu harus dilakukan dulu. Ya, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat? Masyarakat butuhnya rumah sekolah, ya jangan dirikan
yang lain misalnya ya. Masyarakat butuhnya jalan ya, jangan bangun yang lain gitu ya. Kemudian dikelola dengan governance yang baik, harus transparan ya, harus ya. Kemudian ada baiknya ya pengelolaan CSR di perusahaan itu menggunakan standar. Dalam hal ini adalah ISO berapa? 26.000. Kita akan bicara mengenai ISO 26.000 ini pada pertemuan yang keempat. Ya, baik itu yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Ya, nanti dalam praktikum ya kita akan melaksanakan mengerjakan satu penugasan yang berkaitan dengan CSR. Terima kasih. Ya, saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.